Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar, tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Naufal Fauzan dan Ananda Muhammad Rifki Fadilah. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Alaihim narum musadah. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Maha Suci Allah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah pahala dan keberkahannya, khususnya bagi yang membaca, umumnya bagi kita semua. Untuk acara yang ketiga, penampilan santriawan santriawati kelas 3B. Kepada Ananda kelas 3B kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul Ghasyiyah
wujuh yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa nakwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum sadaqallahul azim. Untuk acara yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahman Hakim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa kabar bapak-bapak, ibu semuanya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Al-Mukarramun, para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wabil khusus Ustadzuna Mustafa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita pertama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Terlebih nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini bisa mempertahankan hidup iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu semuanya, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Allah langkahkan Bapak Ibu semua bisa sampai di rumahnya Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita untuk thalabul ilmi, jangan lupa ke sini adalah untuk mencari ilmu. Yang kedua, kami sampaikan mengenai program yang akan kita jalankan di bulan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui juga bahwa untuk di bulan ini kita ada program yaitu ulangan nisfu sanah, ya. Ada ulangan nisfu sanah, ada juga libur. Ulangan nisfu sanah pertengahan tahun yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27, 3 hari, ya. Dari Senin sampai hari Rabu. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 28 sampai tanggal 30 adalah remedial bagi anak-anak yang nilainya
di bawah standar. Kemudian tanggal 3 Oktober yaitu pembagian rapot untuk anak-anak. Nanti ada penilaian anak-anak yang terbaik di setiap kelasnya dan juga akan kami pilih anak-anak yang paling the best di dalam ketika beribadahnya. Ketika dia sholatnya gak terburu-buru, dia zikirnya paling terlihat paling akhir dia salaman, ada bu anaknya. Ya, kami nilai. Kemudian ada libur. Libur itu kita tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober. Libur nisfu sanah. Ya. Kemudian yang kelima acara rihlah yang sudah kita rencanakan dari beberapa bulan yang lalu, ya. Itu kita rencanakan tanggal 8 Oktober pas hari Ahad. Bagi ibu-ibu yang sudah menabung dari beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan sudah siap ya. Jadi biayanya 175.000. Kecuali kalau kita mau yang di sini murah ke Bogor Raya. Ya. Ya. Kemana? Ke Bogor Villas. Ya, kalau mau mengusulkan yang lebih murah boleh, masih ada waktu bu ya. Yang keenam, paling akhir kami beri waktu untuk masalah ini tanggal 30 September. Mudah-mudahan sudah bisa bayar semua ya. Nah itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam kegiatan anak-anak kita mau belajar dipantau lagi, dipersiapkan kembali untuk ulangan nisfu sanahnya. Dan untuk nanti di akhir tahun mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya. Kita akan mengadakan adanya haflah at-tasyakkul lil ikhtitam, bahasa orang pondok itu khataman. Itu cita-cita saya bu dan seluruh asatidz. Bisa ada acara minimal ya kayak kemarin itu ya, Agustusan ya. Kita bisa mengadakan tablik akbar, ada acara karnaval, bisa acara wah bermacam-macam. Kalau gitu bisa kita rencanakan ya. Ini dan juga mungkin ada wisuda ya. Wisuda yang kelas 3 hafal selesai juz 30-nya. Dan yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah, rencana yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan kedepannya kita tambah baik, tambah kita solid dalam membimbing anak-anak kita menuju jalan Allah dan benar-benar kita memperjuangkan anak kita demi melanjutkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak perlu panjang lebar, nanti akan disampaikan materi berikutnya tentang penanaman iman dari Ustadzuna. Mudah-mudahan semua sudah siap ya, poin-poinnya jadikan bekal. Ibu renungkan Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz renungkan. Insya Allah suatu saat akan masuk ke hati. Jadi kalau saya nulis ngaji Bu, ketika ngaji itu nggak paham. Tapi ketika suatu saat tak buka bukunya, ada suatu kalimat yang kadang-kadang langsung menusuk hati gitu loh. Ada pernah saya ngaji tauhid kayak gini. Butuh sesuatu, berharaplah hanya kepada Allah. Artinya apa? Ketika kamu membutuhkan sesuatu, jangan melebihi butuhnya kepada Allah. Saya renungkan kalimat itu. Ternyata apa? Itulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Allahu hasbi wa kafa. Kita butuh mata ini. Butuh nggak Bu? Pak? Butuh nggak? Tapi lebih butuh Allah kita Bu. Karena ini yang mengadakan mata ini siapa? Allah. Yang bisa melihatkan mata kita ini siapa? Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Bahwa kita butuh sesuatu itu
Jangan melebihi butuhnya kita kepada Allah. Nah, itu diantaranya Bu. Luar biasa ternyata. Itu ilmu ya. Kalau ilmu dicatat akan mudah kita mengingatnya, bahkan mungkin suatu saat akan memahamkan diri kita. Tapi kalau ilmu cuma didengarkan, sehari, 2 hari, 3 hari bablas, hilang Bu. Ya, baik. Itu aja mungkin sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Ustadz Rahman Hakim. Untuk acara yang kelima, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tujuan hidup kita di dunia Allah datangkan dalam waktu yang terbatas satu saja. Kita didatangkan ke dunia ini maksudnya hanya satu saja. Apa yang satu itu Ibu? Ada yang tahu? Tujuan hidup kita itu hanya satu saja. Apa tujuannya? Adalah menggapai ridhonya Allah. Apa Pak? Jadi ibu dan bapak didatangkan ke muka bumi ini, kalau nanti ada yang tanya, apa maksudnya? Apa tujuannya? Satu saja. Bagaimana hidup kita ini diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, apa untungnya? Apa padilahnya jika Allah ridho kepada kita? Ini jawabannya. Tidak ada orang yang paling beruntung di dunia dan juga kelak di akhirat melebihi orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah, berarti kita adalah orang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepada kita semuanya. Karena niat di sore hari ini kita akan mengamalkan apa yang akan saya sampaikan. Semoga yang berbicara dan mendengar Allah kasih pertolongan untuk dapat mengamalkan substansi daripada pengajian di sore hari ini. Menggapai ridhonya siapa? Allah. Tanda orang yang beruntung di dunianya karena telah diridhoi oleh Allah minimal ada 3. Ada berapa Pak? Tanda orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah, tandanya ada 3. Apa yang pertama? Kalau seluruh waktu yang kita lalui semuanya bernilai pahala, itu tanda berarti kita diridhoi oleh siapa? Waktu yang kita lewati tidak begitu saja berlalu kecuali di sana ada nilai pahala untuk kita. Melihatnya jadi pahala, bicaranya jadi pahala, bergeraknya jadi pahala, sholatnya jadi pahala, tahajudnya jadi pahala, ngajinya jadi pahala, duduknya jadi pahala, berdiri jadi pahala, bahkan menguap pun jadi pahala. Bagaimana supaya seluruh kehidupan kita ini bernilai pahala? Harus sesuai dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kajian yang telah kita lalui. Bagaimana hidup kita disibukkan dengan sunnah. Sunnah telah kita kaji sebelumnya. Sunnah terbagi berapa Ibu? Sunnah terbagi berapa Pak? Orang yang selalu ada dalam sunnah, ada dalam genggaman hidayah Allah. Berdasarkan dalil, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian mengikuti Muhammad. Dalam 3 hal, pasti kamu akan dapat hidayah. Jadi kalau ibu ataupun saya juga bapak ingin dapatkan hidayah, jangan keluar dari sunnah. Jangan keluar dari
sunnah. Nanti ada contohnya, ada cerita. Seorang hamba Allah yang disiplin untuk menggapai ridhonya Allah siang dan malam dan di setiap waktunya. Adalah cerita baginda Nabi Ibrahim alaihis salam. Semoga ibu dan bapak memiliki keluarga seperti keluarganya baginda Nabi Ibrahim. Amin. Dan itu harus dimulai dari diri kita dan suaminya. Ada berapa sunnah tadi disampaikan? Jangan keluar dari sunnah. Sunnah ini terbagi, ada berapa? Ada 3. Berapa ibu? Ada 3. Yang pertama adalah sunnah surah. Apa tadi pak? Sunnah surah, penampilan fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana surah Nabi? Bagaimana fisik Nabi? Pertama, selalu tubuhnya wangi. Apa pak? Nabi itu siang malam capek lelah tubuhnya wangi. Apalagi kalau lelah berdakwah, keringat itu sangat-sangat wangi. Sampai Siti Fatimah ketika Nabi lelah, keringatnya itu ditampung dengan bejana supaya jangan jatuh ke bumi. Saking wanginya daripada tubuh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok yang paling dicintai oleh Allah, sosok yang paling diridhoi oleh Allah, generasi terbaik yang pernah ada adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma, ikuti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Sekali saja ibu baca sholawat barusan, dipastikan ibu dan bapak akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Kalau sholawat yang kedua ini 7 kali dibaca sebelum tidur, tidak akan meninggal dunia sebelum bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Kan udah pernah disampaikan sebelumnya. Udah hafal enggak? Udah hafal belum? Ntar di ujung ingatkan ya, saya sampaikan. Sholawat yang kedua. Sunnah surah itu apa tadi ibu? Selalu penampilannya wangi. Jadi ibu harus selalu wangi di hadapan suaminya. Jangan sampai bau acem. Nah. Apalagi sunnah Nabi yang lain, tidak selalu bulu ketiaknya dirapihin. Karena itu sumber yang membuat, salah satu sumber yang membuat, kok tahu? Ada yang bilang pengalaman. Iyalah ibu, saya udah laku. Alhamdulillah. Semoga yang ngomong pengalaman masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nyesal saya gak ngomong pengalaman. Jadi sunnah, setiap ibu mau sholat, malaikat itu tidak suka mencium yang bau-bau. Orang yang sholatnya bau, punten, sholatnya belum diterima. Kalau sendirian, untung sholatnya Allah terima, walaupun ada yang salah. Asal salahnya bukan kaitannya dengan rukun, bukan dengan syarat. Kalau bau-bau sedikit, berjamaah, Allah maafkan insya Allah. Makanya harus selalu berjamaah. Gak punya anak kalau tidak gak bisa nyampe makanan ke perut kalau tidak harus selalu dan Allah sangat suka kalau ibu datang ke masjid berjamaah. Bersama mantunya, bersama mertuanya, bersama anaknya, bersama cucunya. Maka inilah generasi terbaik yang akan mengikut di bawah bendera baginda Nabi Muhammad. Ada yang siap nanti maghrib berjamaah sama yang disebutkan tadi? Berat, susah. Tapi harus kalau ibu masuk surga ingin berjamaah. Ke neraka saja ada yang berjamaah. Maka ke surga pun harus berjamaah. Siap ibu? Walaupun ibu di rumah berjamaah. Ajak pembantunya, ajak anaknya, ajak cucunya. Kalau mereka tidak diajak,
nanti ibu akan disalahkan oleh mereka supaya kita ini masuk nerakanya Allah berjamaah. Minimal ngajak. Kita nggak boleh maksa. Tapi mesti ngajak. Sedia apa tidak? Nanti maghrib berjamaah, tahajud berjamaah, duha berjamaah. Insya Allah ya. Demikian. Kemudian apa lagi? Tidak ada kuku yang melebihi batasannya. Ya kan, Pak? Kukunya harus diputuskan semuanya. Bukan sampai sini. Jangan disain. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad. Kalau panjang kukunya, maaf, tatkala ke belakang terbawa sholatnya tidak sah. Karena sholat harus telir dari najis. Badan, pakaian, tempat dan yang kita bawa. Jangan ada najis. Walaupun cuma sedikit. Udah tahu kan najis apa saja? Udah tahu ya? Udah tahu najis apa saja? Perdarahan, pernanahan, permuntahan, perbangkaian. Mohon maaf ya, mohon maaf. Harus disampaikan juga ya. Kotoran yang keluar dari belakang apa saja, ya kan Pak? Kemudian air kencingan, semuanya najis. Perbabian, semua najis. Peranjingan, semua najis, ya kan? Maka ibu setiap mau ke toilet, dari mulai sekarang usahakan di toiletnya ada sendal. Ada sendal jeb. Ke toilet harus pakai jangan sampai tak pakai sendal. Kenapa? Takutnya ada air kencing yang menempel di kaki kita, sholatnya tidak sah. Ada sendal di dalam toilet, ada sendal di luar toilet supaya tidak basah. Kalau ke masjid jangan pakai sendal, kalau ke toilet sunnahnya pakai. Siap diamalkan? Jadi kukunya yang di tangan di kaki semuanya tidak ada yang disisakan. Gunting semua. Kenapa? Cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Walaupun berat. Karena ingin indah menurut yang lain ya. Jangan indah menurut siapa? Coba kukunya ini. Gak usah diperiksa Pak Ustadz. Belum sunnah saya satu. Sekarang sunnah semuanya. Barang siapa yang ketika wafat sunnah, maka nanti malaikat tidak akan banyak pertanyaan. Dilihat saja udah sunnah. Hisabannya tanpa hisab. Mudah-mudahan ini wajah-wajah dihisab tanpa hisab. Amin. Dimudahkan, diringankan langsung masuk surga. Karena umat Muhammad ini dihisabnya di padang mahsyar ada keterangan mengatakan setengah hari dunia. Berapa Pak? Setengah hari dunia. Sebentar. Karena melihat wajahnya berkilauan cahaya sebagai perwujudan dari percikan air wudhu yang ditimbulkan ketika dia hendak sholat. Makanya ketika kita wudhu jangan dilap. Biarin jatuh. Itu akan jadi saksi dan jadi cahaya-cahaya ketika nanti di akhirat tatkala dihisab tanpa hisab, karena sudah bercahaya itu menunjukkan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau gatel. Kalau apa Ibu? Gatel. Baru. Jangan langsung. Jalan dulu sampai jatuh airnya. Tatkala kita hendak sholat, gatel baru dilap. Kemudian apa lagi Ibu? Selalu menutup aurat. Apa? Selalu menutup aurat. Bagi perempuan menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan usahakan Ibu, jangan sampai sholat ininya begini. Lihat, Allah ininya ke sini, jatuh. Apanya? Mukenanya, sholatnya tidak sah karena auratnya tampak. Ahsan dari sekarang pakai mangset yang ada di tang, yang warna hitam supaya menutup ke sini. Dan jangan sampai dagunya kelihatan ketika hendak sholat, karena dagu bukan bagian luar tapi bagian dalam. Mukenanya ke sini. Siap diamalkan Ibu? Nah, ketika sholat ya, banyak kekurangan ya. Sekarang tahu. Jangan sampai ada rambut yang keluar dari kurungannya. Terlebih ketika sholat, sholatnya tidak sah. Bagi laki-laki, menutup aurat ketika kita di dalam sholat, ya kan? Memang sampai
pusar, ya kan? Aurat itu dari lutut sampai pusar. Pusarnya dan lututnya bukan aurat. Di atas itu adalah aurat. Tapi kita punya adab menghadap Allah tidak cukup hanya pakai itu. Karena Nabi pun melebihkan. Selalu memakai gamis dan baju koko. Minimal pakai kaos. Jangan sampai telanjang. Tapi yang terbaik, kita ambil yang terbaik. Pakai gamis atau pakai baju koko. Ya kan? Kalau ibu nggak usah. Yang terbaik buat ibu bajunya blus yang lembut. Ketika hendak jangan sampai ditelanjang. Kan ada pakai mukena doang. Mukenanya 20 tahun ketika mas kawin dari suaminya. Ya kan? Udah lucek. Usahakan mukenanya yang terbaik. Karena mau menghadap siapa? Yang paling bagus warna hitam. Supaya, kenapa ibu? Enggak tampak lekuk-lekuk tubuhnya. Untungnya sholatnya di rumah. Kacaunya kalau di masjid. Ada orang lain bahaya. Kalau sendirian apalagi. Tahajud di masjid sendirian. Tak ada yang datang. Nerekam. Bahaya. Makanya menutup aurat. Sekiranya masjidnya tidak sunnah, kita tidak sholat di masjid. Tapi di mana? Di rumah. Tempat lalu lalang masturah. Itu jangan sampai ada laki-laki yang masuk ke pintu tersebut. Haruslah laki-laki dari pintu yang lain. Ini khusus untuk perempuan. Kemudian apa lagi ibu? Sunnah surah baginda Nabi Muhammad bagi laki-laki. Di antaranya adalah apa ini? Jenggot. Ya Pak ya? Ini dan ininya dirapihkan. Ada yang dipapas semua, ada yang dirapih. Ini adalah sunnah. Selama kumisnya rapi kayak bapak misalkan, pahala ngalir terus. Selama ada jenggot, pahala ngalir sampai hari kiamat. Unlimited. Selama kukunya tidak ada, sunnah ngalir terus. Pahalanya terus. Disimpan oleh malaikat di BCA kita, Bank Sentral Akhirat. Nah, ya kan? Apalagi sunnah Nabi itu selalu tersenyum. Apa? Tersenyum. Ya kan? Ada masalah, nggak ada masalah, ketemu orang lain tersenyum. Ini adalah tabassumuka fi wajhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya kan? Jangan sampai memperlihatkan kesusahan ketika jumpa dengan orang lain. Ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak pernah mengadukan permasalahan kepada manusia. Mengadukan permasalahan pada siapa? Maka tahan. Seberat apapun ada masalah menimpa kita. Jangan cari manusia. Cari siapa? Cari Allah. Sholat dulu. Nabi 3 kali sholat. Berapa kali Pak? Ketika ada masalah. Akhirnya selesai masalahnya. Allah selesaikan. Selalu wajahnya itu sedap dipandang mata. Maka ibu pun walaupun suaminya lagi marah, tatkala datang mertua, senyum. Jangan sampai keluhan kita disampaikan kepada ibu kita. Kasihan dia. Nanti jadi pikiran. Kemudian apa lagi sunnahnya? Sunnah daripada baginda Nabi Muhammad, sunnah surah. Ya, selalu menutup kepala. Apa Pak? Menutup kepala. Ya kan? Tapi ada kalanya Nabi juga tidak pakai tutup kepala. Seperti ketika melaksanakan tawaf, ya kan Pak? Ketika melaksanakan sa'i, ya kan? Jadi jangan terus selalu pakai tutup kepala, ada kalanya kita tidak menutup kepala. Ini adalah sunnah surah penampilan fisik daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Rambut punten, yang di bawah diluruskan, karena tidak enak. Ketika kita memakai pakaian, jangan terlalu memanjang. Maaf. 17 tahun ke bawah. Baik. Sekarang sunnah sarirah. Apa? Yang Nabi pikirkan ada 4. Berapa ibu? Nabi itu setelah diangkat jadi Rasul, 40 tahun diangkat jadi Nabi di hari Senin. Setelah beliau menjadi Rasul, menjadi Nabi, diangkat oleh Allah untuk berdakwah, menyelamatkan
umat-umatnya bagaimana agar dekat dengan Allah, agar taat pada Allah, agar menghidupkan sunnah Nabi. Yang Nabi pikirkan ada berapa? 4. Pikir Nabi itu 4, Pak. Makanya orang yang memikirkan sebagaimana Nabi memikirkan 4 perkara ini tidak akan gila, tidak akan pikun, tidak akan terkena penyakit-penyakit yang mengerikan. Insya Allah otaknya sehat. Pikirkan sebagaimana Nabi memikirkan. Berapa Ibu? Pertama, Nabi selalu berpikir bagaimana agar seluruh umatnya mengatakan la ilaha. Selalu memikirkan bagaimana agar semua manusia beriman pada siapa? Sebuah manusia masuk Islam semuanya. Tak ada satupun yang di luar iman. Ini yang dipikirkan. Ada gak di sini yang pikirannya seperti Nabi? Sebab orang yang tidak beriman mereka akan masuk jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sayang pada mereka. Jadi Nabi itu bukan hanya hartanya dibagi, bukan hanya idenya diberikan, bukan hanya ilmunya dikasihkan pada yang lain, tapi Nabi ini jauh lebih tinggi lagi. Bagaimana seluruh manusia selamat dari murkanya siapa? Allah. Maka ibu malamnya doa. Sebagaimana Nabi berdoa. Dan itu sunnah. Ya Allah, anugerahkan hidayahmu kepada kami. Jangan saya, tapi kami. Kami itu siapa? Orang tua, mertua, suami, anak, istri, mantu, kerabat, tetangga, dan seluruh umat di seluruh dunia mendapat hidayah siapa? Maka jika Allah turunkan hidayah di Amerika karena ibu dan bapak doanya seperti itu, dapat kebagian pahalanya. Siapa? Maka ketika di dalam Fatihah ibu baca ihdinas siratal, nah di sana bukan hanya untuk saya, keluarga saya, tetangga saya, segenap umat Nabi, maka sholatnya berkualitas. Siap? Ihdinas siratal mustaqim. Pikiran kita di sana, bukan sendiri. Orang sukses adalah yang dapat berpikir gimana orang lain sukses. Maka Allah akan sukseskan kita. Kalau kita ingin anak kita soleh, pikirkan anak orang lain bagaimana soleh. Maka anak kita akan dijadikan soleh. Siap diamalkan? Kemudian apalagi yang kedua? Pikir Nabi yang kedua, Nabi selalu berpikir bagaimana setiap orang yang sudah beriman, bagaimana setiap orang yang sudah Islam, mereka semuanya mengamalkan agama secara penuh. Apa Pak? Tidak sepotong-sepotong seperti Bani Israel, tapi semuanya full. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Keberapa sekarang Ibu? 3. Jadi Ibu doa yang kedua, ya Allah, anugerahkan kami setelah beriman dapat menyempurnakan keimanan kami. Dapat menyempurnakan keislaman kami. Kami di sana maksudnya semuanya. Maka doanya mustajab. Karena Nabi perintahkan ketika doa, jangan doa untuk sendiri. Amim doaka. Kamu harus ngajak orang-orang lain ketika berdoa, didoain kebaikan. Maka doa kita akan lebih didahulukan diijabahnya oleh siapa? Allah. Ya Allah, tetangga saya ada hutang, tolong lunasi hutangnya. Kamu duluan yang akan saya lunasi, kata siapa? Ya Allah, banyak sekali sahabat-sahabat saya belum menikah. Padahal usianya udah 17 tahun. Udah 30 tahun, udah 40 tahun. Ya Allah, anugerahkanlah suami dan pasangan yang salih di kelasnya. Yang paling taat kepadamu, kamu duluan yang akan laku dijual. Insya Allah, karena Nabi katakan begitu. Siapa yang doain orang lain, malaikat ada khusus mendoakan orang yang senang mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut lagi didoain oleh kita. Siap diamalkan Ibu? Ini bukan kaleng-kaleng aslinya Ibu. Kalau Ibu ingin didoakan doanya, ingin dikabulkan oleh siapa? Doain orang lain. Yang keberapa Ibu? Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana setiap orang yang beriman, yang Islam ketika mati bebas di azab kubur semuanya, bebas dari nerakanya Allah semuanya. Inilah yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad. Keren gak Pak?
Bagaimana setiap orang yang telah wafat semuanya selamat dari azab di kubur, selamat dari azab mengerikan di neraka. Semua masuk surga. Yang keempat, bagaimana di pikiran Nabi setiap orang yang sudah beriman, yang mengamalkan agama penuh, mau memikirkan yang lain. Nah, ini keren ini. Makanya Nabi kalau sholat, beliau itu tidak menghadap kemana? Ke Ka'bah setelah sholat. Menghadap kepada siapa? Ibu juga menghadap kepada keluarganya. Sebagaimana Nabi. Tapi bukan ingin dapat tambahan uang dari suami. Tapi dia absen. Adakah anak saya yang paling besar? Adakah yang paling bungsu, yang paling kecil? Adakah yang pertengahan? Ada semuanya bahagia. Nabi itu senang kalau semua sahabatnya, umatnya, semua berjamaah. Ternyata didapati ada yang tidak berjamaah. Didatangi oleh baginda Nabi Muhammad. Di absen, asahidun Fulan bin Fulan. Apakah Fulan bin Fulan ada? Hadir ya Nabi. Apakah Fulan bin Fulan ada? Hadir ya Nabi. Apakah Fulan bin Fulan ada? Diam. Ditanya, kemana dia? Sakit ya Rasul. Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya sambil membawa buah tangan. Ada yang mengamalkan di sini seperti itu? Ada. Ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad. Baik, kita kembalikan. Dalilnya, kalau ibu dan saya mengikuti sunnah Nabi, Allah akan kekalkan dalam hidayah. Allah akan kuatkan iman. Allah datangkan yakin. Allah akan datangkan nusratullah. Bantuan dan pertolongan siapa? Allah. Yang ketiga, sunnah sirrah. Apa ibu? Satu, surah. Kedua, sarirah. Yang ketiga, sirrah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali semuanya full sunnah. Makan sunnah, minum sunnah, tidur sunnah, ibadah sunnah, sholat fardu sunnah. Ada sunnah-sunnahnya semuanya. Tidak ada satupun yang kita buat mesti pasti ada sunnah. Maka kita harus tahu sunnahnya apa. Sunnah naik kendaraan, sunnah masuk rumah, sunnah masuk masjid, sunnah yang ada kaitannya dengan sholat, sunnah yang ada kaitannya dengan sedekah, dengan umroh, dengan haji, apa saja ada sunnahnya. Seberapa banyak ilmu ibu, ilmu agama kita dan kita amalkan, beda pahalanya dengan orang yang sholatnya belum lengkap sunnahnya. Ibu sholat, bacaannya bagus, tahu artinya dan diamalkan, beda dengan orang yang berjamaah, tapi dia baru tahu artinya, belum diamalkan, beda pahalanya. Tidak sama. Orang yang S3 dengan S1 gajinya beda. Apalagi orang yang sholat ilmunya lengkap, sunnahnya lengkap. Ibu sholat, yang lain kukunya semuanya nggak ada yang tersisa, dipotong baik kakinya atau tangannya. Beda dengan orang yang sholat disisain satu untuk beda pahalanya. Nggak percaya? Mati duluan. Baik, kembalikan lagi kepada yang tadi ke laptop. Maksud tujuan hidup kita apa tadi ibu? Menggapai ridhonya Allah. Ya. Orang yang paling beruntung, orang yang mendapatkan ridhonya siapa? Di dunia dia beruntung, di akhirat dia sukses. Tanda ibu beruntung, 3 tandanya. Berapa? Tanda yang pertama, seluruh waktunya bernilai pahala. Yang tadi, kan Pak? Kalau ingin semua waktunya berpahala, setiap waktu yang kita lalui jadi ibadah. Supaya jadi ibadah harus ikut perintah Allah sesuai dengan cara baginda Nabi Muhammad. Harus satu ya. Yang kedua, tanda ibu beruntung yang kedua, segala sesuatu yang akan Allah datangkan kepadanya berkah. Apa Pak? Segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada hamba itu berkah semuanya. Hartanya berkah. Tidak ada harta yang didapatkan dari mencuri. Tidak ada harta yang didapatkan dari yang keliling-keliling itu. Ngasih pinjaman apa itunya? Langsung tahu, berarti pengalaman tuh. Saya nggak tunjuk ya. Apa tadi ibu namanya? Jadi diam, takut disebutkan pengalaman. Gak apa-apa ibu.
Masa lalu boleh, tapi sekarang masa depan yang kita pikirkan, Ibu ya. Sekarang kita hindari orang yang diberkahi oleh Allah, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tanda orang beruntung akan diberikan 3 keberkahan. Ini pernah saya kaji. Yang pertama, hartanya berkah. Apa Ibu? Berkah itu jadi asbab. Jadi sarana pendekat kepada siapa? Dan bisa berbagi dengan yang lain. Ini tandanya berkah. Dan rezeki tersebut tidak jadi kesombongan. Orang yang sukses, catat Ibu, bukan orang yang bergelimbang harta, jutaan dolar, bermerek daripada kendaraannya, bertingkat rumahnya, tinggi jabatannya. Itu bukan tanda kesuksesan. Itu adalah tanda ujian daripada siapa? Bukan hal yang perlu kita sombongkan. Orang yang sukses itu adalah mereka yang diberikan harta disertai keberkahannya. Harta tersebut tidak jadi kesombongan dan menjadi tambahnya pahala di hadapan siapa? Dia berangkat haji, dia berangkat umroh, dia sedekah di hari Jumat, dia sedekah di setiap waktu subuh, maka akan diberkahi hartanya. Dan berkah itu akan datang, keberkahan harta itu akan datang, maka dijaga poin yang pertama tadi. Jadikan seluruh waktu kita menjadi pahala. Supaya jadi pahala, artinya seluruh yang kita buat bernilai ibadah. Supaya bernilai ibadah, ikut perintah Allah sesuai dengan cara baginda Nabi Muhammad. Dan mengerjakannya ikhlas. Pure semata-mata menarik keridhaan siapa? Tak ada niat-niat yang lain. Tidak ingin populer. Tidak ingin mendapatkan gorot dunia. Satu saja ketika saya ibadah, hanya merayu ridhonya siapa? Datang pada kita. Jadi yang kedua apa tadi Ibu? Tanda diberkahi. Tanda kita beruntung. Yang kedua seluruh hartanya dan keluarganya berkah. Tidak ada anaknya, cucunya yang menyimpang. Mereka semuanya ibadahnya rajin. Tahajudnya getol. Ke pengajian selalu hadir. Dan setiap pengajian bulanan di hari Sabtu pertama selalu hadir. Ini berkah berarti. Amin. Ini wajah-wajah diberkahi semuanya ini kelihatannya. Amin. Maka ibu bawa anaknya, bawa mantunya, kewajiban ibu ngajak. Yang ngasih hidayah siapa? Ngajaknya harus ikhlas, tidak boleh paksa, apalagi kepada suami. Memaksa suami dosa Ibu. Allah saja tidak memaksa, kenapa kita memaksa? Boleh memaksa hanya kepada anak, kepada suami tidak boleh. Dan begitu juga suami harus ngasih teladan. Tak boleh maksa pada istri. Kewajiban istri hanya satu, di atas tempat tidur. Masak, nyuci, bukan kewajiban istri. Kewajiban siapa? La ilaha. Maka ketika istri masak, ketika istri nyapu, kasihin gedein uang jajannya. Bener. Dan jangan nikah dulu. Kuatkan iman istrinya. Setuju Ibu? Apa tadi kewajiban istri apa tadi? Kapanpun pasangannya mau kasih walaupun di atas tiang listrik. Allahu Akbar. Berlebihan itu Bu ya. Selanjutnya berkah usianya. Apa tadi? Tidak ada fardu yang terlewat. Tidak ada sunnah yang terputus. Semuanya multi manfaat waktunya. Nah ini berarti tanda orang beruntung. Jadi ibu dan bapak, tanda ibu dan bapak yang beruntung, yang sukses, yang diridhoi oleh Allah, dikasih oleh Allah, tandanya ada 3 tadi. Apa yang pertama? Tanda ibu dan bapak diridhoi apa yang pertama? Seluruh waktunya ibadah. Yang kedua, apa yang Allah datangkan berkah. Ya kan? Hartanya berkah, keturunannya berkah, dan usianya pun diberkahi oleh Allah. Adakah yang sholat fardunya kelewat? Berarti kalau kelewat belum diberkahi secara total. Ya kan? Tapi Allah masih sayang, buktinya dihadirkan di waktu sore ini. Amin ya rabbal.
Semoga dosanya yang bicara dan yang mendengarkan diampuni. Aibnya ditutup. Dan Allah kasih rezeki yang halal dan berkah. Dan hutangnya kebayar. Amin ya Rabbal. Usahakan ibu, kalau ibu ingin ditolong oleh Allah setelah dilengkapi yang tadi, jangan pernah minta. Jangan pernah berharap, pinjam pun kalau bisa jangan. Siap diamalkan ibu? Tawakal, qanaat dengan apa yang Allah berikan pada saya. Karena ibu telah berjanji di waktu sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah, di mana saja ibu janji nih. 17 rakaat kita sholat sehari semalam. Ditambah tahajudnya, ditambah doanya. Ibu telah berjanji dan bapak pun demikian. Saya akan mendahulukan ketaatan kepadamu. Iya karena kenapa ibu masih nonton sinetron? Padahal udah azan maghrib. Berarti bohong perkataan yang tadi. Kenapa masih melebihkan kemauan kita ketimbang maunya siapa? Shopping jalan-jalan ke botani. Nah, padahal tadi ngomong akan mendahulukan ketaatan kepada siapa? Di atas kemauan nafsu saya. Itu janji dalam sholat. Dan yang kedua, kenapa saya bilang tadi? Jangan minta, jangan berharap, pinjam pun kalau bisa sabar saja. Jangan. Supaya fokus kita mendapatkan bantuan siapa? Barang siapa yang dia sabar dengan keadaan yang Allah kasih. Pas-pasan selama 3 hari. Jaga sholat, tidak pernah melukai orang lain, jaga akhlak, tak pernah minta, tak pernah berharap, pinjam pun tidak, 3 hari ditahan. Allah akan jamin 1 tahun ibadahnya, rezekinya mudah semuanya. Berapa ibu? 3 hari ibu sabar, 3 hari ibu menerima apa yang Allah kasih, tidak dengan kekurangan kita jadi ngebohong, jadi nipu, jadi minta-minta, tahan. Maka Allah akan menjamin rezekinya. Kalau 3 hari sabar, setahun dimudahkan rezekinya. La ilaha. Kalau seminggu, maksimal kesusahan itu seminggu ibu. Kalau ibu jaga sholat, jaga tahajud, jaga duha, jaga baca Quran, tak pernah benci di hatinya ke orang lain. Seminggu, Allah jamin seumur hidup rezekinya akan dimudahkan yang barokah semuanya. Berapa ibu? Ini 5, gini bu, seminggu. Bapak, seminggu. Ada keterangannya, ada hadisnya. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Saya tidak akan meminta selain kepadamu. Pegang ini. Ini janji kita di dalam soal kata Allah. Aku minta bukti. Kan? Kalau ada masalah sakit, datang ujian sakit. Jangan dengan sakit sholatnya jadi absen. Tetap berjamaah. Tawakal sama siapa? Setelah itu kita sholat. Yang Allah mau ketika ada masalah kita ingat siapa? Itu setiap ada masalah yang Allah pengen daripada ibu dan bapak ingat siapa? Ketika dahaga yang Allah pengen jangan dulu ingat air. Karena dahaga itu direncanakan oleh siapa? Ketika lapar, ketika sakit, ketika kesusahan, kesulitan. Yang Allah mau ingat sama siapa? Karena ada kesulitan yang jauh lebih besar ketika setelah mati nanti. Maka harus terbiasa kita ingat sama Allah. Dah. Jadi waktunya jadi ibadah. Dan yang didatangkannya berkah. 3 nih tanda ibu disayangi oleh Allah. Apa yang ketiga? Yang ketiganya Allah jadikan hartanya diri hamba itu waktunya jadi asbab orang lain taat sama siapa? Nah ini ya sebagaimana Nabi, asbab Nabi Siti Khadijah kuat imannya sama Allah. Siti Fatimah mantap keyakinannya sama Allah. Cucunya kuat keyakinan sama Allah. Sahabatnya, kerabatnya, tetangganya, luar kampungnya, luar negaranya, seluruh dunia beriman sama siapa? Allah jadikan asbab dirinya, ucapannya, hartanya, orang lain bertambah keyakinannya pada siapa? Inilah orang yang diberkahi. Baik, kembali lagi kepada cerita ini. Ini cerita seorang hamba yang diberkahi, bukan kaleng-kaleng cerita ini. Bukan hadis, tapi Allah sendiri yang memberitakan. Allah sendiri yang menghabarkannya di dalam Al-Quran. Mau dengar ceritanya ibu?
Kalau ibu pingin anaknya semua cucunya menjadi orang soleh, ikuti cerita ini. Seorang hamba yang tidak pernah mengecewakan Allah paling disukai oleh Allah semenjak dunia ini ada. Dua hamba ini tertinggi nilainya. Satu Nabi Ibrahim, kedua baginda Nabi Muhammad dan Rasul serta Nabi yang lain. Cuman ini puncaknya, dua orang ini puncaknya. Orang paling mulia, orang paling berkelas, orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka semua keturunannya menjadi orang-orang soleh semuanya. Kenapa? Karena mereka ada 3 kebiasaan. Ada berapa? Sebenarnya ada banyak, cuman waktunya gak cukup. Saya sampaikan 3 saja, supaya cepat selesai. Karena kalau ngaji ingin cepat selesai. Beda dengan nonton sinetron sama shopping. Ingin lama, apalagi duitnya banyak. Pengen dibeli semua makanan yang ada, ya. Tapi sayang, perutnya terbatas. Dan duitnya pun terbatas. Usia pun terbatas. Jadi yang di dunia itu seperti main-main, bohong-bohongan. Apa tadi? Tampan, bohong-bohongan. Bentar lagi, tua. Cantik, seperti bohong-bohongan. Bentar lagi. Sehat, bohong-bohongan. Sebentar lagi sakit. Giginya rapi, bohong-bohongan. Bentar lagi tahu ya. Wangi, bohong-bohongan. Wangi itu pakai doping. Ya, aslinya apa? Bau. Betul apa ya? Bau. Enggak, cantik bau. Yang cantik, yang tampan bau. Ya. Betul enggak? Enggak bau karena pakai doping. Hati-hati ibu ya. Kalau ada si bulu ketiak, perempuan itu lebih. Makanya dihilangin itu. Nanti hilang semangatnya si suaminya maksudnya. Begitu. Ya, bohong-bohong kaya. Seperti bohong-bohongan, bentar lagi habis duitnya, ya. Apa coba yang bukan seperti bohong-bohongan ibu? Makanya udah katakan, kamu jangan tergiur sehingga fokus hidup kamu itu ngumpulin duit. Yang pada akhirnya duit ditinggalin dan menjadi sampah. Iya gak? Di akhirat asli ibu, tampannya asli, cantiknya asli, mudanya asli, hidupnya abadi. Kejar keuntungan nanti di mana? Caranya amalkan agamanya siapa? Segitu aja ibu. Kalau agama dijalankan, ibu bukan hanya di dunia pun sukses. Allah akan kasih kekayaan. Kaya itu bukan banyak harta bendanya. Orang yang banyak harta bendanya hakikatnya miskin. Orang yang kaya itu kaya hatinya. Menerima apa yang Allah kasih sama saya. Tanpa tertarik dengan apa yang di tangan orang lain. Kaya itu senang memberi. Orang yang pelit dia orang paling miskin di dunia dan paling fakir kelak di akhirat. Tak percaya, mati duluan. Paham gak ibu? Paham gak? Orang kaya itu apa ibu? Senang memberi. Senang apa? Jadi kalau ibu tidak memberi, ibu alamat bakal miskin di dunia dan apalagi nanti di mana? Ingin kaya, banyak memberi. Allah janjikan orang yang sedang memberi bukan berkurang, terus ditambah hartanya. Oleh siapa? Allah, ya kan? Capek juga ibu ya. Iya ibu dari Malaysia langsung gak ada kajian di sini gudak-gudak. Handphone saya hilang, duit saya hilang. Ada juga di masjid hilang di Seri Petaling. Kajian. Tapi saya bahagia. Kata saya kenapa nggak dengan tasnya sekalian hilang? Ya, karena awalnya juga saya tidak punya apa-apa. Sekarang ada handphone, ada duit sekian juta, hilang semuanya. Alhamdulillah. Dan hilangnya di mana? Di masjid. Allah ganti lagi. Gak lama Allah datangkan lagi. Ada yang belikan handphone, dikasih uang 6.000 ringgit. 6.000 ringgit berapa? 6.000 ringgit sekitar hampir 17 juta ibu. Dari siapa itu? La ilaha. Pokoknya jangan pengen dunia, dunia akan datang sama kita. Pengen dunia, dunia akan lari dari kita. Cari Allah, maka makhluk akan mencarimu. Cari makhluk, Allah lari darimu, makhluk pun bukan datang tapi menyusahkan kamu.
Astagfirullahal. Baik, cerita. Tinggal berapa menit lagi nih? 10 menit lagi udah ya? 10 menit lagi ya? Ini ceritanya Nabi Ibrahim. Kebiasaan Nabi Ibrahim pertama, tidak bisa nyaman hatinya kalau ada orang yang tak beriman pada siapa. Selalu dakwah. Dakwah itu nama lain daripada kasih sayang, Ibu. Orang yang mengajak pada Allah, orang yang paling sayang pada kita, Ibu. Kalau Ibu ingin tahu siapakah orang yang paling sayang pada saya, itulah Pak Ustadz Mustafa. Ya, sayang, ya kan? Walaupun Ibu bohong, benar, asli. Karena pahala menyampaikan sedekah keyakinan itu besar keutamanya daripada siapa. Maka apa yang Ibu dengar sampaikan juga minimal pada keluarga. Kalau Ibu sayang pada mereka. Kecuali kalau Ibu nggak sayang, biarin aja supaya ke neraka. Siap disampaikan Ibu? Siap nggak? Ini kajian kita sering disampaikan kepada yang lain. Setelah kita dengar. Kalau Ibu nggak menyampaikan, Ibu nggak bisa amal. Untuk bisa mengamalkan apa yang didengar, sampaikan minimal 3 orang. Allah akan kasih bisa mengamalkan isinya. Kalau hanya diam saja dipegang, dicatat, nggak disampaikan, Ibu nggak bisa mengamalkan. Nanti lupa lagi, betul nggak? Sholatnya kesiangan lagi. Kenapa? Nggak disampaikan. Ya. Siap disampaikan? Jadi yang pertama, kebiasaan dia kalau ditemukan ada orang belum Islam, kalau ditemukan ada orang beriman pada Allah, dia akan datangi. Seperti siapa? Nabi Ibrahim datang pada Namrud. Didatangi. Bahkan datang pada ayahnya. Betul? Walaupun mereka tidak beriman. Tapi asbab Nabi sayang kepada Namrud dan pada ayahnya, walaupun mereka tidak beriman, iman Allah kasih kepada Nabi Ibrahim kuat. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim kuat imannya? Karena Nabi berdakwah. Karena Nabi berdua. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat sayang sama istrinya. Apa Pak? Sangat sayang sama istrinya. Terlebih kepada Siti Sarah. Saking sayangnya Nabi Ibrahim kepada istrinya, Masya Allah, tak bisa dibayangkan. Apa saja setelah dia cinta besar pada Allah, sayang sampai semata-mata karena perintah siapa? Walaupun istrinya sudah berubah, sayangnya tidak berubah. Karena yang membuat cinta Nabi Ibrahim kepada istrinya adalah siapa? Allah. Jadi yang kedua, sangat sayang sama istrinya. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sayang sama Siti Khadijah. Maka bapak kalau nggak sayang sama istri, mimpi ingin diberkahi dunianya. Mimpi anaknya ingin soleh. Kalau ingin rezekinya berkah, kalau ingin kehidupannya bahagia, sayangi istrimu. Nabi sampaikan dalam hadis Muslim, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanahum huluqa wa tafahum li ahlihi. Orang yang paling kuat imannya, kata Nabi, orang yang paling sempurna dari imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Yang setiap datang jumpa orang lain tak pernah ada orang yang terlukai dengan kehadirannya. Jadi kalau ibu melukai ibu yang lain, apalagi suaminya, imannya langsung melorot turun. Jadi kalau kita sedang nikmat ibadah, jangan berbuat dosa. Perbaiki akhlak. Seindah-indahnya akhlak adalah akhlaknya Nabi Ibrahim dan akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sepanjang hidupnya tidak pernah menyusahkan orang lain. Makanya kalau bisa jangan minta, jangan berharap, pinjam pun jangan. Takutnya orang lain jadi susah. Sementara orang yang terbaik yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul? Nah, siap ibu? Kenapa kita jadi susah? Karena kita ingin berlebihan. Itu masalahnya. Ya kan? Ingin kelihatan glamor, kaya, sehingga dengan berbagai cara dihadirkan. Ujungnya bukannya jadi kaya tapi jadi susah. Kan? Baik, jadi yang kedua paling baik sama istrinya. Dari sekarang Bapak, ini suaminya dibawa nggak Bu? Enggak, nggak dibawa. Udah panjang-panjang saya ngomong, nggak dibawa suaminya. Masya Allah. Yang ketiga, kalau ada tamu senang menyambut tamu dan memberikan makanan sama minuman. Jadi Nabi Ibrahim adalah keluarga yang tidak mau makan sendirian. Selalu kalau makan nyari yang lain. Beda dengan kita, ngumpet. Apalagi
makanannya sate dan sate marangi ngumpet dari anaknya. Ini orang pelit, tidak akan pernah kaya semacam itu. Kalau kita punya makan enak, jangan enak sendirian, bagi istrinya, betul? Kalau uang, jangan kita uang banyak, berjuta-juta, istrinya cuma 500.000 sebulan, cukup apa? Tapi karena istrinya taat sama Allah dicukupkan ya. La ilaha. Jadi senang menyambut Allah Nabi Ibrahim. Ini ada ujian dari Allah. Diabadikan dalam Quran surat apa Ibu? Catat, silakan baca kalau nggak percaya. Surat Hud. Surat Hud ayat, silakan tulis ayatnya Ibu. Surat Hud ayat 69 sampai 73. Cerita kedermawanan Nabi Ibrahim. Kalau ada tamu dia senang. Kalau ada tamu ke rumahnya dia bahagia. Selalu menyambut dia dengan makanan dan minuman yang terenak. Ya kan, kalau kita ngasihnya air teh doang, ya kan, susunya nggak dikasihkan, ya kan, apalagi dagingnya, udahlah cukup sampai doang. Nah ini pelit. Ibrahim itu kasih yang terbaik. Ya. Kalau ibu nggak mau dihisap ininya barang-barangnya, hadirkan semua ke tamu. Ini panci yang terbaik, ini gelas yang terbaik, hadirkan yang tamu. Mudah-mudahan jangan diambil ya, jangan diambil ya, jangan diambil ya. Ya, hadir. Maka kalau tamu meminum dari gelas yang terbaik, gelas itu gak akan dihisap di akhirat. Panci-panci yang dihadirkan untuk tamu gak dihisap di akhirat. Nanti kalau ada saya ya, datang ke rumah ibu, siapin yang terbaik, saya bawa semuanya. Dia ada cerita, Allah kasih uji. Datang tamu bukan 1, bukan 2, 7 orang. Berapa? Dan datangnya tidak seperti biasanya. Datangnya jam 1 malam. Jam 1 malam datang. Jam 1 malam lebih lah. Tamu ini 7 datang ke rumahnya malam-malam. Tapi karena Nabi Ibrahim ada keyakinan sama Allah, tanda iman kuat itu selalu menyambut tamu, memuliakan tamu. Dia ketika tamu wa'id ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salam. Ketika datang tamu 7 orang ke rumah Nabi Ibrahim dan dia dimulai membaca salam, tamu itu membaca salam, assalamualaikum, maka Nabi Ibrahim menjawab qala salam. Setelah mempersilahkan duduk, Nabi Ibrahim langsung ke belakang, meninggalkan tamu dan menyiapkan adalah seekor anak sapi yang dipanggang. Tatkala ada tamu, jadi kalau ibu atau bapak ingin punya anak, tapi belum juga punya anak, ini ikuti ya. Menyambut tamu apalagi tamunya soleh. Karena ketika datang tanda soleh membaca salam. Ketika dipersilakan duduk, Nabi Ibrahim langsung ke belakang mencari seekor anak sapi. Karena sapi itu yang enak itu yang masih muda. Persis seperti lawan jenis yang masih muda. Kata saya bukan kata saya, kata si bapak juga tuh. Ya. Tapi yang membuat enak bukan masalah mudanya, tapi ketaatannya pada siapa? Allah. Kalau kita taat sama Allah, walaupun 17 tahun enak. Apa ya? Ya, jadi yang membuat enak itu adalah siapa? Walaupun usia 80 tahun, kalau ibu taat sama Allah, terasa 18 tahun. Karena yang mengenakan bukan wajah, tapi yang menciptakan wajah kita siapa? La ilaha. Jadi kalau suaminya nggak nyaman dengan istrinya, berarti matanya jelalatan itu, kan? Harusnya tambah tua, tambah sayang, sebagaimana Nabi Ibrahim. Maka ketika 7 tamu disiapin panggang anak sapi dan isinya pun sibuk, bukan sibuk main handphone, tapi sibuk nyiapin nasi, nyiapin air, dihidangkan kepada tamu yang 7 orang. Ternyata ketika dilihat aja, Nabi Ibrahim dan istrinya senang kalau makanan habis. Kalau makanan, beda dengan kita. Kalau pulang dari Mekah bawa air jam-jam ternyata masih banyak. Alhamdulillah, ternyata habis. Dasar wong. Beda. Kalau Nabi Ibrahim senang kalau semua makanan ini ajib. Yang 7 orang tidak sedikit pun makanan disentuh. Oke, siap. Tidak minuman pun satu pun disentuh oleh tamu itu. Maka sedih Nabi Ibrahim.
nggak disentuh ya Maya? Iya. Daging yang enak dipanggang nggak disentuh. Minuman cai kalau di India enak. Kalau di Malaysia nasi lemak enak. Kalau di Padang kapau enak. Ya kan? Ada di sini orang Padang. Mudah-mudahan nanti Sabtu depan ada nasi kapau ya. Masya Allah. Berharap sama Allah bukan sama ibu. Maka akhirnya sedih dua-duanya. Kok enggak seperti biasanya? Biasanya disikat habis, kok ini enggak? Akhirnya tamu itu datang dan bilang, wahai Ibrahim, kami tidak memakan makanan yang kamu sediakan, minuman yang telah kamu persiapkan. Bukan kami tidak suka atas pelayananmu. Tapi kami ini malaikat. Tidak pernah makan dan minum. Tapi Allah suka dengan pelayananmu dan kebaikanmu kepada sesama manusia. Kami didatangkan oleh Allah kepadamu untuk menyampaikan berita. Berita kabar gembira. Apa? Kamu akan dikasih anak. Apa Ibu? Kamu akan dikasih. Ada tafsir mengatakan yang akan dikasih anak waktu itu adalah dari anaknya Siti Hajar. Yaitu adalah Nabi Ismail. Udah dikabarkan sebelumnya. Saat itu beliau ada di rumahnya Siti Sarah. Siti Sarah itu mandul. Karena Ibrahim sedih, takut beliau mati. Nanti kalau saya mati nggak ada yang ngajak-ngajak manusia pada siapa? Saya nggak ada generasi penerus, nangis. Makanya istrinya membolehkan suaminya apa? Menikah. Tenang Ibu, tenang. Ada goronnya ini. Jangan dulu Ibu, jangan dulu ya. Pak, jangan dulu ya Pak ya. Ibu langsung, Pak Ustadz ngomongin itu. Saya udah ngomong dari awal, jangan nikah lagi, kacau, berat. Satu saja gak habis-habis, kalau nggak gedean. Gitu. Kalau dua, aduh, liar Ibu. Yang udah juga 17 jahitan. Ya Pak ya, udah satu aja Pak ya. Satu saja berat, apalagi dua ya, itu Nabi kan. Tapi kalau suaminya mau, Ibu kasih jangan. Kan dibolehkan oleh Allah. Udahlah satu aja Ibu. Hidup satu. Satu saja sholatnya belum bener, ngomongnya masih samutut, kan? Benerin dulu tuh isi yang pertama. Seperti nyicil mobil yang satu belum lunas, baru 3 bulan, udah nyicil lagi, dibawa KB. Iya serius Pak, udah, ini Pak Hakim jangan kawin lagi saya. Ya awas. Ya jangan dekat-dekat dengan saya, dekat-dekat dengan Allah. Udah satu aja. La ilaha. Ibu-ibu senang semuanya itu. Bapak-bapak manyun tuh. Boleh lah kalau ditakdirkan oleh Allah ya Pak ya. Karena ada Qur'annya. Cuman bagi saya udah cukup satu saja. Kecuali ada yang mau. Gak apa-apa saya lagi gak ada. Gak lah, gak itu main humor. Tapi kalau betul gak apa-apa lah kalau Allah ngendaki. Udah ceritanya udah. Maka lanjutkan Ibu. Ibu itu meren. Ketika meren gitu. Si Ibu yang pakai meren itu. Akhirnya Ibu Nabi Ibrahim dan istrinya ketika mendengar dan ada berita yang buruk. Maka apa yang berita yang buruk? Nabi Lut akan dihancurkan semuanya oleh siapa? Oleh Allah. Tahu kan Nabi Lut apa? Ya gitulah ya kan. Terlalu panjang. Ini udah habis tuh. Tanggung dikit lagi. 1 menit lagi kagok. Maka ketika istrinya senang, ketika tamu tidak menyentuh makanan bukan tersinggung. Tapi karena mereka itu malaikat, senang. Wa mra'atu qaimah fadhahikat. Istrinya Siti Sarah langsung berdiri sambil tersenyum. Wa mra'atu qaimah fadhahikat. Tersenyum atas kedatangan tamu dan tamu datang tidak menyentuh makanan bukan tidak suka tapi karena mereka malaikat. Senyum, senang kepada tamu dan senang kaum Nabi Lut akan dihancurkan oleh siapa? Maka datang berita baru, langsung saat itu datang berita baru. Apa? Wa amratu qaimah fadhahikat. Maka Allah fabasyarnaha Ishaqa wa min wara Ishaqa Yakub. Allah gembirakan siapa? Di sana Siti Sarah. Kami gembirakan Sarah karena senang dengan kedatangan tamu yang soleh pada Nabi Ibrahim. Kami gembirakan dia awalnya mandul. Allah kasih Ishak. Dikasih anak yang bernama. Arti Ishak apa Ibu? Tersenyum. Ishak itu isim ajam artinya apa Ibu? Nah sekarang Ibu kalau pingin anaknya soleh.
anaknya jadi orang-orang dicintai oleh Allah, berkah rezekinya. Kalau ada tamu apalagi saya, siapin makanan yang enak. Siap? Siap gak? Dan Pak Ustadz Hakim serta yang ada di sini, jangan lihat yang datang, lihat siapa yang menghantarkan tamu itu datang. Siapa? Ibu sambut dia, senangkan dia, maka semua anak ibu akan dijadikan soleh. Persis seperti putranya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah dikasih 2 anak, wa min wara Ishaq Yakub. Allah gandakan, setelah Ishak diberikan lagi anak jadi nabi, namanya siapa? Yakub. Maka keturunan Nabi Ibrahim semua anaknya jadi nabi. Tidak ada satupun yang tidak jadi nabi. Dan kebanyakan nabi-nabi setelahnya keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari Siti Hajar, Nabi Ismail, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dan dari Siti Sarah, 2 nabi, putra putri Nabi Ibrahim semuanya jadi soleh. Dan putranya kebanyakan, bukan ratusan nabi, ribuan nabi. Semua keturunan baginda Nabi Ibrahim alaihis, termasuk kekasih Allah baginda Nabi Muhammad. Maka semua keturunannya sampai sekarang dari yaitu putrinya Nabi Siti Fatimah, Habib itu keturunan daripada Siti Fatimah, ya kan? Semuanya sekarang itu menjadi orang-orang saleh. Mudah-mudahan apa yang barusan kita dengar semoga dapat saya amalkan, demikian juga ibu diberkahi bisa mengamalkan apa yang barusan kita dengar. Mudah-mudahan di sore hari ini kita semuanya diridhoi oleh Allah. Kita baca salawat sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika an-nabil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Barang siapa yang membaca salawat yang barusan 7 kali sebelum tidur, dia tidak akan meninggal dunia sebelum baginda Nabi akan hadir dalam mimpinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasbi azmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'i man ma'ana wa li jami'i ummati Muhammadin ahyanan wa amata. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin.